Baik, perkenalkan saya Ibu Nur, petugas edukator Museum Multatuli, serta saya sebagai tenaga ahli edukator Museum. Edukator Museum Multatuli ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Bapak. Terima kasih sudah berkenan berkunjung ke museum kami, Museum Anti Kolonial pertama di Indonesia. Dan ini merupakan pintu utama masuk Museum Multatuli. Iya, di depan alun-alun Rangkas Bitung ya. Betul, betul. Oh ya, kok tadi museum apa anti kolonial itu maksudnya gimana Bu? Anti kolonial itu ya anti penjajahan, anti kolonial. Kenapa? Karena terinspirasi dari roman Max Havelaar, karya dari Multatuli atau Edward Dawes Dekker. Dan setelah kita masuk melalui pintu utama, tentu saja kita akan masuk ke pendopo, merupakan area terluar di Museum Multatuli. Dan untuk pendopo ini dirancang pembangunannya sekitar 1914-an, kemudian 1930-an itu berfungsi sebagai kantor kewadanaan Bapak. Dan 1950 beralih fungsi menjadi kantor markas wilayah Hansip atau Mawil Hansip. Kemudian setelah itu dialihfungsikan menjadi kantor BKD. Dan setelah itu baru difungsikan sebagai Museum Multatuli. Oh gitu ya. Berarti ini dulu apa rumahnya Wedana atau kantor kewadanaan. Kantor ya. Baik, silahkan. Setelah melewati area pendopo, kita langsung masuk ke Museum Multatuli. Oke, kita di mana ini Bu? Ya. Dan sekarang kita tentu saja memasuki ruang selamat datang. Selamat datang. Baik Bapak, selamat datang di Museum Multatuli. Dan untuk museumnya kita ada 7 ruangan, kemudian kita bagi ke dalam 4 tema besar. Dan sekarang kita berada di ruang selamat datang. Ada apa saja di sini? Tentu saja museum memiliki beberapa display, kemudian koleksi. Di ruang selamat datang ini diantaranya kita punya maket. Dan posisi kantor kita bersandingan dengan perpustakaan daerah Saijah Adinda. Bapak. Oh, perpustakaan sebelahnya ya Bu ya? Betul. Nah ini di sebelah sininya alun-alun ya? Betul, kita beralamat di Jalan Alun-Alun Timur, nomor 8, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oke, Ibu Kota Kabupaten Lebak. Betul. Baik, dan ada mozaik wajah Multatuli, kemudian ada quote Multatuli, tugas manusia adalah menjadi manusia, all the calling of man is to be human. Kemudian kita juga, very good ya. Yes, thank you. Dan ada 1 buah koleksi patung dada, karya dari Pak Himawan, seniman dari Yogyakarta Pak. Bahannya terbuat dari perunggu. Oh perunggu ya, seniman dari Jogja. Jadi total kita punya 4 patung, yang di luar kita ada 3, karya dari Ibu Doro Sinaga, patung Multatuli atau Edward Dawes Dekker dengan Saijah Adinda. Oh gitu ya. Kisah Saijah Adinda itu terdapat dalam roman Max Havelaar, ada di bab 17 Pak. Jadi seperti cerita di dalam cerita begitu. Oh iya iya, luar biasa ya. Jadi Multatuli ini nama aslinya nih Edward Dawes Dekker. Dia lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Dan sejak usia 18 tahun dia memang sudah ikut berlayar dengan ayahnya, yang pada saat itu bekerja sebagai nahkoda kapal. Kemudian setibanya di Nusantara dia bekerja sebagai juru tulis, dan setelah itu dia bekerja sebagai amtenar atau pegawai negeri sipil, yang memang kemudian dia ini ditempatkan di berbagai wilayah di Nusantara, Natal, Padang, Magelang. Dan terakhir dia mendapat tugas dari pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja sebagai asisten residen 1856, cuman 3 bulan saja. Asisten residen di sini ya Bu ya? Iya betul, di Lebak, Banten. Lebak, Banten ya? Betul. Asisten residen ini kalau sekarang apa ya Bu kira-kira? Bupati Pak. Bupati. Oh Bupati ya? Iya. Asisten residen. Oh iya, oke. Jadi posisinya lebih tinggi begitu. Lebih tinggi, berarti di bawah residen ya? Betul. Jadi dia ini tulen orang Belanda ya? Betul, Belanda totok, Belanda murni Pak. Iya. Oke Bu. Kemana kita lagi lanjut kita Bu? Ke ruang berikutnya silahkan. Iya. Dan kita menuju ke ruang sejarah kolonial. Dan di ruangan ini tentu saja museum menampilkan film dokumenter, durasinya sekitar 2 menit 43 detik. Dan film ini bercerita mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Dan untuk rute pelayaran mereka yaitu Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, hingga tiba di Banten pada tahun 1596. Tentu saja mereka berlabuh di Pelabuhan Karanghantu, Banten Lama. Karanghantu ya Bu ya? Betul. Oh, berarti zaman dulu Karanghantu udah internasional. Oh ya? iya. Oke, nah ini ininya Bu ya, kapalnya.
beberapa jenis kapal VOC, dan untuk display kapal jenis Belandanya sedang ada perbaikan ya. Pembersihan kira-kira gitu ya. ya. Oh, ini kira-kira ya model kapal yang datang ke sini nih. Dan ini apa ini, Bu? Baik, ada rempah-rempah. Kenapa kita display bumbu dapur ini spices? Ya. Jadi rempah-rempah lah yang mengawali atau yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi ibaratnya ada gula, ada semut ya, Bu ya? Begitu, iya. Dan hal ini terkait ketika itu kerajaan Konstantinopel yang jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga ya si raja membuat peraturan baru menutup akses perdagangan antara Asia dan Eropa. Sehingga mereka memutuskan untuk memilih jalan langsung demi mendapatkan rempah-rempah ke negara penghasilnya, yaitu Bumi Putra atau Nusantara pada saat itu. Oh, Bumi Putra atau Nusantara. Pada abad ke-16 untuk pala banyak ditemukan di Kepulauan Banda, kemudian cengkeh, kayu manis di daerah Maluku Utara, dan lada justru banyak ditemukan di daerah kita. Makanya si Cornelius itu tahu kalau di Pulau Jawa itu banyak sekali rempah-rempah ya, di antaranya lada ini, Pak. Oh, untuk di Banten ini lada ini, Pak? Lada. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera juga lada. Oke, ini cengkeh dan lain-lain lah ya. Baik, silakan. Oke. Dan kita akan menuju ke ruang tanam paksa. Ruang tanam paksa. Betul. Ya. Ada replika perkebunan kopi. Oh, ini replikanya. Betul. Ya. Ya, ini kira-kira nih replikanya. Kemudian ada orang-orang Jawa, mereka sedang menguliti kopi, misalkan biji kopi dari bijinya dengan cara dikunyah. Ya. Karena pada saat itu belum ditemukan mesin pemecah kopi. Dikunyah ya, Bu ya? Iya. Satu-satu gitu? Ya. Oh, luar Bayangin, biasa. Pak, berkarung-karung. Lama-lama gigi rontok ya. Iya, oke, ini replikanya ya, tanam paksa. Betul. Kalau ini apa ini, Bu? Ini lebih mewakili masyarakat aja. Nih, Belanda, kemudian masyarakat menengah dan bawah. Oke. Tata sosial pala. Ini jenis ini ya, tradisional ya. Betul. Kemudian di ruang tanam paksa ini kita juga display kopi, di mana kopi ini merupakan komoditi unggulan ketika masa tanam paksa. Selain mereka juga harus menanam jenis tanaman lain yang tentu saja laku di pasaran Eropa, seperti halnya tebu, tembakau, kina, nila, dan lain-lain begitu, Pak. Oh, tapi yang untuk di Banten yang mana, Bu? Kopi. Kopi ya, kopi. Untuk Banten ya nih. Kopi. Jadi zaman Belanda dulu Banten udah berkopi ria ya. Betul. Dan kopi juga kembali lagi bukan tanaman endemik dari Nusantara. Kopi ini didatangkan dari kota Malabar, India awalnya, Pak, bibitnya. Dari India ya? Iya, di Nusantara. Jadi diimpor dari India. Dan ini peta tanam paksa di Pulau Jawa. Jadi kopi ditanam di 18 titik residenan, mulai dari Banten, Priangan, Karawang, hingga Besuki, Jawa Timur. Mereka menanam kopi, Pak. Sampai Besuki ini ya. Betul. Dan di daerah Kediri juga terkenal dengan perkebunan tebunya, Pak, selain kopi. Terkenal dengan sampai tebunya. Saat ini, sampai betul. Saat ini masih ya. Masih, Pak. Ya. Pasuruan tuh ya, Surabaya. Luar biasa ya, tata letak desainnya orang Belanda ini luar biasa. Tata kotanya ya. Tata kota. Terus saya ini dijeda sedikit ya. Baik. Saya ngelihat kok di tiap alun-alun itu pasti ada di sana ada masjid ya. Iya, ada. Itu tata kota kolonial, sama seperti hanya Bandung, Jogja. Iya, pasti ada alun-alun ada ini ya. Rumah sakit, betul, Pak. Tata kota kolonial. Iya. Kemudian ini merupakan struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda ketika masa kolonial. Jadi ada dualisme birokrasi pemerintahan pada saat itu, Bapak. Oh, dualisme ya? Iya. Yang dualisme maksudnya gimana, Bu, itu? Iya, ada dua birokrasi, Pak. Birokrasi ya? Iya. Oh. Yang ini susunan pemerintahan dari pihak Belanda. Oh, dia. Ya, residen, asisten residen, controller, dan asisten controller. Nah, Mula Tuli, Edward Douws Dekker pernah menjabat sebagai asisten residen 1856. Bupati ya? Ya, kemudian selanjutnya ada susunan pemerintahan dari kita atau pengeruh praja, Pak, terdiri dari bupati, pati, wedana, dan asisten wedana. Oh, gitu. Yep. Jadi ada dua kepemerintahan. Betul, ya? Ada dua birokrasi pemerintah. Dua birokrasi, tapi gedungnya beda ya? Iya, Pak. Tempatnya beda ya? Iya, tempatnya berbeda. Oke. Pemerintah lokal dan pemerintah Belanda. Betul. Baik. Kemudian kita lanjut ke ruang Multatuli.
Ruang Multatuli ya. Kita akan bahas sosok Multatuli lebih dalam di sini. Oke, siap Bu. Kita mau Siapa dengerin itu nih. Multatuli? Multatuli diambil dari bahasa Latin. Multa artinya banyak, kemudian tuli artinya menderita. Artinya banyak menderita. Banyak menderita ya. Dia juga menikahnya di sini di Cianjur dengan seorang perempuan yang bernama Evelyn Hubertin. Berarti orang Belanda tapi. Dia dari Belanda, tapi nikahnya di Nusantara pada saat itu. Oh ya, di Cianjur ya. Oke. Baik. Terus Baik, dan ini merupakan mahakarya dari Edward Douwes Dekker. Museum Multatuli memiliki 25 catatan kerja dalam bahasa Belanda. 25 catatan kerja ya Bu ya. Betul. Kemudian kita juga punya koleksi tegel atau lantai rumah Multatuli. Ini lantainya ya. Betul. Oh iya, ini kayaknya saya juga ngalamin nih model. Iya, betul, lantai ini. betul. Ah. Jadi untuk lantainya sendiri diambil di rumah Multatuli yang bertempat di belakang Rumah Sakit Umum Aji Darmo, tepatnya di belakang instalasi gawat darurat, Pak. Oh, kalau mau ke sana harus masuk rumah sakit berarti? Iya, harus, ya betul, karena Lewat ada di rumah area, sakit? betul. Ada dalam area Betul. RSUD itu ya? Betul. Oh, Nanti iya. izin aja, bagian keamanan. Oke. Kemudian selanjutnya, ini masterpiece Museum Multatuli. Museum memiliki roman Max Havelaar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Oh iya. Multatuli ini nama lainnya Max Havelaar Max Havelaar karyanya. karyanya. Iya. Oh, untuk penulisan dia atas nama Max Havelaar tadi ya? Ya, karyanya betul. Kemudian ide-ide Multatuli dan ada brief. Brief dalam bahasa Belanda artinya amplop, maksudnya surat menyurat begitu, Pak. Oh, surat menyurat. Ini isi surat menyurat Multatuli? Betul. Oh, Surat menyurat. dibukukan gitu ya? Iya. Oh, oke. Dan dalam Max Havelaar juga ada surat menyurat, ada di bab 8, Pak. Oh gitu. Jadi Multatuli ini orangnya Bu ya? Betul. Berkumis dia? Betul. Kita juga punya litografi wajahnya. Oke. Ini, Pak. Sosok Belanda. Oh, Belanda iya. totok, Belanda murni. Belanda murni Ya, sih. jadi bukan campuran seperti Ernest Douwes Dekker. Kalau Ernest atau Dr. Setiabudi dia sudah campuran. Jadi memang zaman dulu orang rata-rata kumisan ya. Kalau sekarang jarang yang kumisan orang bule. Ya, Nah ini litografinya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nur tadi. betul. Oke Bu. Dan selanjutnya kita punya display surat yang Display ditujukan. surat. Ya, wah belum disetting nih Pak. Surat yang ditujukan kepada Raja Willem III ketika Multatuli akan meluncurkan mahakarya perdananya Max Havelaar, Oh, tapi dengan kalimat yang cukup monumental begitu Pak. coba kita baca ya. Kepada Anda saya bertanya dengan penuh keyakinan. Apakah kerajaan Anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di Hindia Timur ditindas? Hindia Timur ini maksudnya Indonesia ya? Betul. Oh, dan dihisap atas nama Yang Anda. mulia. Ya. Jadi ini raja di Belanda ini? Betul. Oh, ini ya. Tapi justru yang mengesahkan politik etis itu putrinya Pak. Putrinya ya? Putri dari raja tersebut yaitu Ratu Wilhelmina. Sebuah kebijakan di mana pada saat itu masyarakat kita akhirnya bisa bersekolah walaupun hanya untuk kalangan elit tertentu begitu. Yang apa itu nama sekolahnya? Iya, Ya, sebuah Hos, terobosan yang cukup signifikan lah pada saat itu Pak. Baik. Siap. Ini apa Bu ini Bu? Ini displaynya, kemudian untuk suratnya bisa dibaca di sini Bapak. Oh iya. Ya banyaklah surat-suratnya ya. Ini asli mungkin di scan atau apa ya Bu ya? Betul. Di surat-surat ya ke dalam kehidupan dia lah ya. Ya bisa lihat datang ke sini ya untuk menyaksikan karena banyak ini ada berapa 34 apa ya? Betul 34 surat menyurat luar biasa. Baik Pak, silakan. Kemudian kita masuk ke ruang Banten. Ruang Banten. Banten itu nama provinsi, sebuah provinsi Banten. Ya, siap. Dan Kabupaten Lebak terdapat di Provinsi Banten. Kita merupakan area yang cukup luas. Jadi Kabupaten Lebak itu area yang lebih luas, sangat luas dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya yang ada di Provinsi Banten. Oh, paling luas ya Bu ya? Paling luas, terluas. Terluas ya? Terluas Oh, di antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. oh gitu ya, oke. Dan ini apa ini Bu? Dan di ruangan ini Museum Multatuli di sini menjelaskan mengenai
beberapa bentuk perlawanan masyarakat kita melawan Belanda. Jadi bisa kita simpulkan ini merupakan ruang anti kolonial. Oh, anti kolonial ya. Ruang perlawanan masyarakat kita nih Pak. Di antaranya ada peristiwa Haji Waqiah 1854. Pemberontakan Haji Waqiah. Betul. 1854. Baru dengar nih namanya. Wah ya. Baik. Nah, beliau ini merupakan salah satu pahlawan lokal kita. Kemudian Bapak, penyematan haji pada abad ke-19 itu tidak hanya disematkan bagi orang-orang yang sudah pergi ibadah haji saja, tapi disematkan betul bagi orang-orang yang sudah melangkahkan kakinya keluar area Nusantara. Jadi kayak semacam ditandai. Dikhawatirkan mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman baru begitu. Keluar area Indonesia gitu kan. Betul. Umpamanya ke India atau mana? Betul. Udah haji ya. Ya, dipanggilnya haji. Karena dikhawatirkan mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang bisa menggulingkan sistem kolonial mereka. Mempengaruhi lokal ya. Betul. Oke. Baik, dan selanjutnya ada peristiwa Nyimas Gamparan yang terjadi pada tahun 1829. Nyimas Gamparan. Betul. Beliau memimpin 30 milisi perempuan pada saat itu melakukan perlawanan terhadap Belanda karena menolak sistem tanam paksa, Pak. Oh, tanam paksa. Betul. Dan di pemberontakan yang pertama tentu saja akhirnya pihak Belanda pun, oh ini bukan pemberontakan yang biasa nih. Dan akhirnya mengutus orang Demang yang pada saat itu bekerja sebagai Demang di Jasinga Bogor untuk memadamkan peristiwa Nyimas Gamparan, dan akhirnya berhasil. Di peristiwa yang ketiga, di pemberontakan yang ketiga, mereka berhasil ditangkap semuanya. Semuanya ya. Oh, Nyimas Gamparan ini ya. Tapi tidak dihukum mati, enggak ya? Enggak. Ditangkap aja. Tangkap aja ya. Oke. Kalau Haji Waqiah dia dihukum mati, Pak. Oh, yang itu dihukum mati ya? Iya. Karena mungkin udah ekstrim atau gimana? Ekstrim banget memang. Jadi beliau itu memang luar biasa hebatnya, selain melakukan langsung kontak fisik gitu ya. Dia juga kerap sekali mendanai setiap peristiwa pemberontakan begitu. Jadi cukup banyak dana begitu, Pak. Ada orang berada lah zaman dulu. Betul, pada zamannya. Baik, dan selanjutnya ada peristiwa pemberontakan petani Banten yang terjadi pada tahun 1888. Jadi peristiwa ini imbas dari meletusnya Gunung Krakatau 1883. Jadi pasca erupsi, mereka pada saat itu melakukan pemberontakan karena berkeinginan untuk menurunkan harga. Mereka juga berkeinginan untuk mendirikan Kesultanan Banten lagi, dan mereka juga berkeinginan untuk bisa kembali mengumandangkan azan melalui pengeras suara. Oh, berarti zaman dulu dilarang ya? Iya. Diam-diam aja kali ya. Betul. Ini gantungannya apa? Hukuman gantung ini hanya bentuk ilustrasi dari peristiwa tersebut. Karena beberapa di antara mereka banyak sekali yang ditangkap kemudian dihukum mati dengan cara digantung, Pak. Digantung ya. Betul. Sadis juga ya namanya zaman itu. Baik. Nah, kalau ini peristiwa perlawanan masyarakat kita yang sifatnya sudah lebih modern, Pak. Ini biasa dikaji, dibahas di buku-buku sejarah di kelas 3 SMP, kelas 2 juga sudah belajar. Jadi saya lebih menekankan tentang sejarah lokalnya. Karena memang kebanyakan orang taunya ya ketika mengampu mata kuliah sejarah, Pak, seperti saya. Kalau SMA, SMP, SMA gitu nggak dijelasin, nggak tahu gitu. Iya, benar. Makanya saya lebih. Dan sekarang kita berada di ruang Lebak, dan tentu saja pembahasannya lebih lokal lagi, Bapak. Lebih lokal, tentang sejarah yang terjadi di Kabupaten Lebak. Dari awal mulai terbentuknya Kabupaten Lebak, 2 Desember 1828, yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati pertama yang bernama Pangeran Sanjaya, atau lebih terkenal dengan sebutan Raden Zamil. Oh, udah tahun 1828 ya? Udah very long time juga ya? Ya, ini 2 Desember nih. Luar biasa ya, udah lama sekali ya. Berarti ini lebih fokus ya untuk Banten di sini kayaknya dulu ya? Bandingan di Serang atau mana ya? Oh iya. Oke, Bu. Dan selanjutnya digantikan oleh Bupati kedua yang bernama Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Demang di Jasinga Bogor yang telah berhasil memadamkan peristiwa Nyimas Gamparan yang terjadi betul pada tahun 1829. Dan beliau ini merupakan bupati terlama di Kabupaten Lebak, menjabat sejak 1830 hingga 1865. Sampai akhir-akhir kali ya. Beliau wafat 1879. Oh gitu. Untuk area kuburannya terdapat di
Belakang Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung. Oh iya. Jadi badannya Karmangga Pak. Jadi kategorinya nih bupati kedua ya? Betul. Dan ini area pendopo. Ini zaman dulu nih, Pada abad ke-19, betul. Abad ke-19, alun-alun kota Rangkas Bitung. Oh, jadi masih ya? nyatu Pak. Ini zaman dulunya ya? Belum ada jalan aspal seperti saat ini. Iya, masih ya zaman dulu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada rumah asisten residen Lebak, letaknya di belakang rumah sakit umum tadi yang dibahas tadi. Oh, ya. iya. Jadi posisinya untuk saat ini itu sudah tidak utuh seperti yang ada di display foto ini. Jadi hanya sekitar 35%-nya saja. 35%. Nah ini rumah Bupati Lebak pertama pada waktu itu ya? Rumah Multatuli. Rumah Multatuli. Iya. Asisten residen. Asisten residen berarti setara dengan bupati, betul. Iya. Tapi dari pemerintah Belanda. Oh, dari pemerintah Belanda ya. Oke. Jadi dia ada dua tadi ya yang dijelasin sama Bu Nur tadi. Betul. Inilah rumah Multatuli. Betul. Oh, ini kayak gini nih rumah Multatuli zaman dulu dan sekarang tinggal 30%. Betul, 35%-nya saja. Mungkin ada rencana renovasi. Silakan next time ke sana Pak. Ya. Oke, ada lagi Bu yang kita langsung ke prasasti aja. Oke, siap Bu. Baik, dan selanjutnya ini merupakan replika prasasti Cidang Hiang, bukti sejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Cidang Hiang ya Bu ya? Cidang Hiang. Cidang Hiang. Cidang Hiang. Cidang Hiang. Betul. Kenapa dikasih nama Cidang Hiang? Karena ditemukannya persis di tepi Sungai Cidang Hiang yang ada di Desa Munjul, Pandeglang. Oh, berarti. Untuk area Kerajaan Tarumanegara ini terdapat di Desa Batu Jaya, Karawang. Kerajaannya di Karawang, tapi prasastinya ditemukannya di sini ya? Karena bentuk ekspansi, perluasan wilayah, Pak. Oh, iya. Berarti ini dulu betul, iya. Kawasan Tarumanegara yang di Karawang sana ya? Betul. Nah, ini prasastinya. Dan tulisannya apa ini ya? Hurufnya Palawa, bahasanya Sanskerta. Isi dari tulisan ini bercerita mengenai pengagungan kepada Raja Purnawarman, di mana sosok raja ini merupakan raja yang pandai melakukan peperangan sehingga dia banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah hingga ke Desa Munjul, Pandeglang. Oh, gitu ya. Oh, itulah ceritanya tentang tulisan prasasti ini ya? Betul. Oke, ada lagi Bu? Untuk ruangan ini cukup? Cukup ya? Ya. Untuk Museum Multatuli ini cukup ya Bu ya? Betul. Paling ruangan 7 cuma temporary rumah aja. Oke. Secara tema diubah-ubah kalau untuk ruangan tersebut. Waduh, ini luar biasa sekali ya. Kita jadi paham nih mengenai sejarah Lebak, Banten ya. Betul Pak. Rangkas Bitung dan juga Multatuli. Oh ya, tadi yang saya tanyakan tadi gimana Bu? Yang anti kolonialis itu maksudnya Multatuli ya? Museum ini temanya anti kolonial begitu Bapak? Iya, yang tadi tadi karena terinspirasi dari roman Max Havelaar karya dari Multatuli atau Edward Dawes-Dekker. Jadi secara tema anti kolonial, tetapi muatan sejarahnya kita lebih mengkaji tentang sejarah lokal Bapak, gitu. Dengan tema anti kolonial begitu. Karena waktu itu Multatuli ini dia anti kolonial ya, menyuarakan ke pemerintahan Belanda di sana. Betul. Ya teman-teman, begitulah ya, sangat jelas sekali nih keterangan dari Ibu Nur mengenai museum ini. Untuk terakhirnya ada yang mau disampaikan Ibu? Terima kasih sudah berkenan berkunjung, meluangkan waktunya ke Museum Multatuli, dan tentunya Museum Multatuli sangat welcome sekali, ditunggu untuk kunjungan berikutnya, dibawa rombongannya lebih banyak lagi untuk memperkenalkan Museum Multatuli ini ke khalayak ramai tentunya Bapak. Terima kasih. So for people who want to come ya, Miss Nur will accompany from over the world ya, seluruh dunia can come. For the Max Havelaar. Dia semacam sastrawan juga gitu bukan? Betul Pak. Oh iya. Oke Bu Nur, terima kasih sekali ya atas waktu dan penjelasannya, kita sangat jelas sekali nih. Dan narasinya bagus, sangat jelas gitu. Semoga museum ini tambah maju, banyak yang berkunjung juga. Terima kasih. Dan pahala yang berlimpah lah buat Bu Nur. Terima kasih Bapak. Baik. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Pak. Mari.